Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dengan NIM 1830209025 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan massa energi dan momentum relativistik. Nah, momentum dan energi relativistik. Nah, bagaimanakah konsepnya? Selain besaran kinematika seperti waktu dan jarak, besar-besaran dinamika yang sering melekat dalam konsep mekanika juga bersifat relatif bagi pengamat pada kerangka tertentu. Nah, sebagai contoh, massa benda tidak lagi mutlak, tetapi menjadi sebuah besaran yang relatif. Nah, sebagaimana postulat Einstein yang kedua, laju cahaya merupakan sama bagi semua pengamat. Nah, tampaknya akan sulit sekali untuk menggerakkan benda mencapai kelajuan cahaya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, kata kuncinya itu ada di massa benda. Nah, massa benda bertambah ketika benda bergerak atau diamati oleh pengamat yang relatif bergerak terhadap benda. Nah, bayangkan kalau kita mempunyai sebuah benda bermassa M, kemudian ditarik dengan F tertentu atau gaya yang tertentu, sehingga benda bergerak, saat itu massa benda akan ikut bertambah besar. Nah, itu artinya untuk mempercepat benda yang diperlukan gaya itu semakin besar dan akan butuh gaya yang luar biasa besar untuk mencapai kelajuan benda seperti cahaya. Nah, karena postulat tersebut ini, kedua Einstein ingin menunjukkan bahwa batas dari kelajuan di jagat raya ini merupakan kelajuan cahaya. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan membahas analisis besaran massa, momentum, dan energi. Nah, yang pertama itu ada massa. Nah, massa itu ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut dengan massa diam. Nah, ketika benda bergerak tersebut dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya dan mengukur massa suatu benda. Nah, massa benda dalam keadaan ini lebih besar dari massa diamnya. Nah, secara sistematis itu dituliskan sebagai rumus M sama dengan M0 per akar 1 min V per C kuadrat. Nah, di mana M itu adalah massa, M0 itu adalah massa diam benda, V itu adalah kelajuan benda atau pengamat, dan C itu adalah kelajuan cahaya. Nah, selanjutnya itu adalah momentum. Nah, dalam kerangka acuan inersia, untuk kelajuan yang jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa momentum itu juga bersifat relatif. Nah, karena faktor massa yang berubah ketika benda yang bergerak itu mendekati kelajuan cahaya. Nah, momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak secara sistematis. Persamaan momentum itu ditulis sebagai P sama dengan N0 kali V per akar 1 V per C kuadrat. Nah, di mana P itu adalah momentum suatu benda yang bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Nah, yang terakhir itu adalah energi. Nah, ketika sebuah partikel atau benda dalam keadaan diam, nah, partikel tersebut memiliki energi diam yang ditunjukkan dengan perkalian massa diam dengan kuadrat kelajuan cahaya. Nah, tentunya energi ini bukanlah energi potensial kimia yang tersimpan dalam benda. Nah, jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Nah, secara sistematis itu ditulis dengan E sama dengan E0 per akar 1 min V C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V per C kuadrat. Nah, EK sama dengan E0, E sama dengan EK sama dengan E min E0 sama dengan E0 dalam kurung 1 per akar 1 min V per C kuadrat dikurang 1 tutup kurung. Nah, hubungan itu kedua besaran tersebut yang sudah saya jelaskan tadi itu dapat ditulis dengan E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus PC kuadrat. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih
kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.